The Satanic Verses. Buku ini ditulis oleh Salman Rushdie, seorang penulis Inggris keturunan India. Ceritanya tentang dua pria India yang selamat dari ledakan pesawat, lalu mengalami hal-hal aneh. Salah satu dari mereka mengalami mimpi-mimpi aneh yang menyindir kisah sejarah keagamaan, terutama dalam Islam. Banyak tokoh agama tersinggung karena dianggap menghina Nabi Muhammad dan Al-Quran. Akibatnya, buku ini dilarang di banyak negara Islam, termasuk Pakistan, Bangladesh, dan Mesir. Bahkan pemimpin Iran saat itu, Ayatollah Khomeini, mengeluarkan fatwa hukuman mati untuk penulisnya. 1984. Buku ini menggambarkan dunia masa depan yang suram, di mana semua orang diawasi oleh pemerintah. Tidak ada kebebasan berpikir. Semua dikontrol oleh satu kekuasaan yang disebut Big Brother. George Orwell menulis ini sebagai kritik terhadap pemerintahan diktator, seperti Stalin di Uni Soviet. Karena itulah buku ini dilarang di negara-negara komunis seperti Rusia dan Korea Utara. Buku ini juga sempat dilarang di Amerika karena isinya dianggap terlalu politik. Lolita. Buku ini ditulis oleh Vladimir Nabokov, seorang penulis Rusia Amerika. Ceritanya berfokus pada hubungan yang rumit dan penuh konflik moral antara seorang pria dewasa dan seorang gadis muda yang menjadi anak tirinya. Cerita ini ditulis dengan sudut pandang orang pertama yang membuat pembaca terjebak dalam pikiran tokoh utamanya yang tidak bisa dipercaya secara moral. Walau banyak dianggap karya sastra yang luar biasa secara teknis, isi bukunya menuai kontroversi besar. Beberapa negara sempat melarang peredarannya karena tema yang dianggap melanggar norma sosial dan etika. Namun, banyak juga kritikus sastra yang menilai buku ini sebagai eksplorasi psikologis tentang obsesi, ilusi, dan kejatuhan moral seseorang. The Diary of Anne Frank. Buku ini bukan novel. Ini catatan harian asli dari seorang gadis Yahudi bernama Anne Frank yang bersembunyi dari tentara Nazi selama Perang Dunia Kedua. Ia menulis tentang rasa takut, harapan, dan kehidupannya selama bersembunyi. Setelah ia meninggal di kamp konsentrasi, buku ini diterbitkan oleh ayahnya. Tapi beberapa kelompok ekstrim menuduh buku ini palsu. Bahkan sempat dilarang di beberapa sekolah di Amerika dan Timur Tengah karena isinya dianggap terlalu berat untuk anak-anak. To Kill a Mockingbird. Cerita ini berlatar di Amerika tahun 1930-an. Seorang pengacara kulit putih, Atticus Finch, membela pria kulit hitam yang dituduh memperkosa wanita kulit putih. Ini adalah kritik terhadap rasisme dan ketidakadilan hukum. Meski menjadi buku klasik, To Kill a Mockingbird pernah dilarang di beberapa sekolah di Amerika. Alasannya, karena banyak menggunakan kata-kata rasis dan dianggap membuat siswa tidak nyaman. Padahal justru itulah realitas yang ingin disampaikan buku ini. Animal Farm, ini adalah fabel politik. Hewan-hewan di peternakan memberontak dan ingin hidup bebas tanpa manusia. Tapi setelah babi bernama Napoleon berkuasa, mereka justru mengalami penindasan baru. Buku ini menggambarkan bagaimana kekuasaan bisa korup, bahkan dalam revolusi yang awalnya baik. Animal Farm adalah sindiran terhadap revolusi Rusia dan pemerintahan Stalin. Karena itu, buku ini dilarang di Uni Soviet dan juga di beberapa negara seperti China. The Catcher in the Rye. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1951, ditulis oleh J.D. Salinger. Kisahnya mengikuti Holden Caulfield, seorang remaja yang sinis dan merasa terasing dari dunia orang dewasa. Novel ini dianggap jujur menggambarkan keresahan anak muda, tetapi juga sering dikritik. Alasan utama buku ini dilarang adalah karena banyak mengandung kata-kata kasar, topik tidak sesuai dengan norma moral, dan sikap memberontak terhadap otoritas. Pada masanya, buku ini dianggap berbahaya bagi moral remaja. Namun justru karena kejujurannya, The Catcher in the Rye menjadi salah satu karya sastra klasik yang paling berpengaruh di dunia. Brave New World. Buku ini diterbitkan pada tahun 1932. Novel karya Aldous Huxley ini menggambarkan sebuah dunia masa depan di mana manusia diproduksi secara massal, diatur dengan teknologi,
dan dikendalikan melalui obat yang membuat mereka selalu bahagia. Tidak ada keluarga, tidak ada kebebasan, hanya sistem yang menjaga ketertiban. Buku ini dilarang di beberapa negara karena dianggap berisi kritik tajam terhadap agama, moralitas, dan pemerintahan. Selain itu, isinya membahas penggunaan narkotika dan hilangnya nilai kemanusiaan. Brave New World hingga kini masih menjadi peringatan tentang bahaya teknologi dan kontrol sosial yang berlebihan.